Eh, Salam sehat Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Ahmad Soleh, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Depok. Kali ini saya bersama rekan saya, Miss Hani, akan melakukan praktek aksi nyata terkait dengan coaching supervisi akademik. Oke. Kali ini saya akan melakukan praktek bagaimana CGP sebagai supervisi akademik melakukan tahapan-tahapan supervisi, dimulai dari pra supervisi, kemudian observasi dan pasca observasi. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gimana Soleh. kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah Pak Soleh. Oke, terima kasih banyak ya Miss Hani ya sudah mau datang ke ruangan saya. Seperti yang kita janjikan kemarin, kesepakatan kita hari ini kita mau melakukan observasi dalam rangkaian supervisi akademik atau supervisi pembelajaran di kelas seperti itu Miss Hani. Siap ya? Oke, terima kasih. Oke, kita mulai saja Miss Hani terkait dengan supervisi pembelajaran yang Miss Hani lakukan. Ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan nih Miss Hani, yaitu terkait dengan persiapan yang Miss Hani sudah lakukan seperti itu. Kira-kira Miss Hani besok materi apa yang akan diberikan kepada siswa? Oke, materi yang akan diberikan saya kepada siswa adalah materi Pitagoras, karena saya juga guru matematika di SMP Islam Alhamdulillah. Jadi materi untuk besok adalah materi Pitagoras. Berarti akan belajar terkait dengan Pitagoras ya? Benar. Nah, kira-kira Miss Hani, tujuan pembelajaran yang akan atau ingin dicapai pada materi tersebut apa sih? Siswa dapat atau peserta didik dapat memahami tentang teorema Pitagoras dan pembuktian pada Pitagoras. Berarti siswa dapat atau mampu ya melakukan atau memahami teori Pitagoras dan membuktikan teorema Pitagoras. Mohon maaf koreksi kalau saya salah ya. Oke. Misalnya kemudian nih terkait dengan pembelajaran, kira-kira nih apa yang sudah Miss Hani persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran esok hari? Saya tadi sempat sudah menyiapkan untuk terkait media pembelajaran. Media pembelajaran ya. Apa yang akan digunakan untuk pembelajaran pada materi Pitagoras. Itu Oke. Medianya berupa apa nih, kalau boleh tahu? Nanti media pembelajarannya selain kita menggunakan slide presentasi, karena akan ada YouTube, tampilan video YouTube yang akan kita gunakan. Kita juga akan menggunakan live worksheet untuk LKPD online-nya. Lalu kita juga akan menggunakan Padlet untuk refleksinya nanti. Miss Hani, berarti sudah ada persiapan-persiapan ya? Insya Allah. Terkait dengan tantangan ketika mengajar, boleh diungkapkan tidak apa sih tantangan Miss Hani ketika mengajar di kelas, terutama matematik ini, apalagi matematik ya? Silakan Miss Hani, kira-kira apa tantangan? Iya, biasanya sih kita dalam pembelajaran matematika itu kesulitan untuk menghadapi siswa yang pertama tingkat fokusnya kurang seperti itu. Terus yang kedua yang sudah memiliki mindset atau mental block bahwa matematika itu sulit gitu kan. Jadi sehingga apapun yang kami berikan atau apapun yang guru berikan tidak terserap dengan baik atau tidak tidak dipahami dengan baik seperti itu, sehingga proses pertanyaan-pertanyaan dari siswa itu kembali lagi terulang sampai beberapa kali sampai mereka ini paham seperti itu, individu ini paham gitu. Berarti tantangannya adalah fokus siswa. Benar. Kemudian juga mental block yang artinya mereka sudah berpikir bahwa matematika itu sulit. Benar. Seperti itu ya, itu tantangan-tantangan yang Miss Hani hadapi dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan tantangan yang baru saja Miss Hani sebutkan, strategi apa yang Miss Hani lakukan dalam pembelajaran nanti? Strategi yang dilakukan, yang akan dilakukan itu contohnya adalah akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi terkait itu, karena kita tahu tipe gaya belajar anak itu berbeda-beda, makanya akan dilakukan
diferensiasi pembelajaran. Setelah itu menggunakan model pembelajaran discovery learning agar pembelajaran terpusat pada siswa bukan pada guru. Berarti misalnya sudah merancang strategi pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. Nah, kira-kira terkait dengan pendekatan belajar berdiferensiasi, ini apa yang sudah Miss Hani lakukan? Ya, pertama menyebarkan angket berupa angket online ya, itu dari Aku Pintar ID. Itu disebar kepada siswa, jadi kita dapat mengetahui berapa persen siswa atau gaya belajarnya benar, itu yang terbagi-bagi dari audio visual, kinestetik, dan visual seperti itu. Nanti dari sana kita mudah untuk membagi kelompoknya siswa tersebut dan mudah dalam pembelajarannya, karena nanti akan diberikan stimulasi yang berbeda kepada tipe anak dengan gaya belajar yang berbeda. Berarti Miss Hani sudah meminta anak untuk melakukan misi kuesioner ya, untuk mencari informasi terkait dengan profil gaya atau gaya belajar mereka. Jadi ada kinestetik, kemudian audio visual dan visual. Nah, untuk gaya belajar yang berbeda, apa yang sudah bisa disiapkan? Untuk gaya belajar yang berbeda, contohnya kayak misalnya dia ini tipenya audio visual, berarti itu biasanya dia bisa mendengar dan dia bisa melihat. Biasanya ini kita gunakan YouTube gitu. Jadi untuk rangsangan stimulasinya menggunakan video YouTube seperti itu. Nah, untuk yang visual biasanya kita mengajak anak-anak itu untuk membaca dari berbagai macam referensi buku seperti itu, atau dari internet juga bisa. Nah, untuk yang kinestetik biasanya diberikan, misalnya karena ini terkait dengan Pitagoras, benda-benda yang bentuknya segitiga, maka akan diberikan berupa benda-benda yang bentuknya segitiga dan siswa mengamati hal-hal tersebut sesuai dengan LKPD-nya seperti itu, atau yang sudah ditugaskan juga. Berarti misalnya melakukan diferensiasi proses ya, diferensiasi konten, dan nanti setelah itu siswa mengisi LKPD yang sudah misalnya siapkan gitu ya? Benar. Oke, misalnya terkait pembelajaran nih, tadi kan sudah disiapkan, sudah distrategikan. Nah, ketika Miss Hani sedang mendampingi anak dalam pembelajaran besok, ada anak yang mengalami kesulitan, itu bantuan seperti apa yang akan Miss Hani berikan? Biasanya bantuan pendampingan terhadap individu, memberikan penguatan di mana kesulitan anak ini pada setiap masing-masing anak. Oke, berarti Miss Hani akan memberikan bantuan pendampingan ya, artinya akan menjelaskan lebih detail ya kepada si siswa yang membutuhkan pendampingan. Oke, bagus sekali ya apa yang sudah dirancang, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Miss Hani, kira-kira nih bantuan apa sih yang Miss Hani butuhkan dari saya sebagai supervisor? Bantuan ini aja sih Pak, paling apa tadi, penguatan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena ini masih baru, jadi saya butuh penguatan lagi dari Bapak. Oke, terima kasih banyak Miss Hani. Berarti nanti insya Allah setelah kita melakukan observasi besok ya, kita akan melakukan diskusi ulang nih terkait dengan proses pembelajaran yang Miss Hani lakukan besok. Hari ini kita kan berbicara persiapan apa yang sudah Miss Hani lakukan untuk pembelajaran besok, seperti itu. Oke Miss Hani, terima kasih banyak waktunya ya. Semoga besok kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar ya. Assalamualaikum Miss Hani, sampai jumpa besok ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Ada yang tidak masuk pagi
Di sini adakah yang sudah tahu tentang Pitagoras? Oke, apa tentang Pitagoras itu apa? Rumus 6 segitiga. Rumus 6 segitiga. Yang lain ada yang tahu Pitagoras itu apa sih? Ada? Tidak. Oke. Ya, kira-kira seperti itu yang kita akan membahas mengenai teorema Pitagoras. Tahu nggak sih siapa Pitagoras? Pitagoras merupakan seorang matematikawan yang lahir pada 580 sampai 569 sebelum Masehi di Pulau Samos. Pitagoras merupakan seorang yang haus dengan ilmu. Bahkan sepanjang hidupnya, dia sering berkelana ke berbagai tempat seperti Mesir dan Babilonia untuk mendapatkan ilmu peradaban dan tempat yang ia kunjungi. Pitagoras memutuskan untuk mendirikan sekolah di Italia bernama Kroton. Di sekolah ini, Pitagoras bersama muridnya meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Umumnya, Pitagoras mengajarkan jenis matematika yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teori bilangan atau aritmatika, geometri yang berhubungan dengan gambar, aljabar yang berhubungan dengan lambang bilangan, analisis yang berhubungan dengan pengurangan. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga yang memiliki satu sudut 90 derajat. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi penyikunya. Sisi miring atau hipotenusa terletak di depan sudut siku-siku. Jika suatu segitiga ABC siku-siku di C, maka berlaku rumus teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, berlaku A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, berlaku B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. AC kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maka ini 16 ditambah 9. Nah, BC kuadrat sama dengan 25, maka bisa dapatkan BC nya adalah 5, ya, akar dari 25. Nah, kita coba untuk soal yang kedua, sama aja. Jadi yang langkah pertama kakak lihat adalah si siku-sikunya. Depan ada siapa? Oh, ada MK, berarti MK kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah KL kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih angka yang ada nih. MK kuadratnya berapa? Oh, 13 kuadrat nih. Ya, kalau di sini kan BC nggak ada angkanya. Ini 13 sama dengan LM kuadrat. Oh, LM-nya nggak ada. LM kuadrat ditambah 12 kuadrat gitu. Ini adalah 169 sama dengan LM kuadrat ditambah 144. Nanti dapat nih LM kuadratnya sama dengan 169 bukan 144 ya, hasilnya 25, maka LM nya nanti akar dari 25 adalah 5 gitu ya. Ini LM adalah akar dari 25. Sekarang kita coba lagi satu soal si PQR. Sama, langkah pertama adalah kita lihat siku-sikunya. Depannya ada siapa? Oh, ada PQ, maka PQ kuadrat sama dengan si kalian terpikir berapa? Oh, 5 kak, 5 kali 15. Oke, ini berapa lagi? 5 kali 3 ya. Berarti BC itu adalah akar dari 5 kuadrat dikali 3. Yang bisa kuadrat dari kuadrat dapat 5 akar 3 BC nya. Oke. Dari video-video yang sudah kalian tonton, kalian sudah semakin paham terkait tentang teorema Pitagoras? Sudah ya, oke, alhamdulillah. Nah, maka dari sini kalian akan menganalisis tentang teorema Pitagoras dan pembuktiannya lewat LKPD online yang sudah Miss Ani share di WA grup kelas 7. Silakan dicek dan dilihat lalu dikerjakan dan didiskusikan bersama-sama. Nanti ada satu kelompok yang maju untuk perwakilan presentasi. Ya, silakan dilihat LKPD-nya.
9. Oh gitu. Oh, malas. Berapa? 13 watt berapa? 169. di LKPD online-nya, di live COVID-nya disudahi karena kita sudah selesai semua. Maka kegiatan ini akan dilanjutkan dengan presentasi dari salah satu kelompok terkait LKPD online-nya. Ya. Mari silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teorema Pythagoras. Semua sudah paham terkait teorema Pythagoras? Sudah ya. Dari sini apa yang saya mau tanya, apa yang sudah kalian dapatkan dari mempelajari materi teorema Pythagoras? Ada yang bisa jawab? Oke, Abdi apa? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa pola dari panjang
Iya benar. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan terkait teorema Pitagoras? Tidak, sudah jelas semuanya ya. Oke. Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Ya sudah, itu saja berarti ditutup dari Miss Hani ya. Berarti teorema Pitagoras adalah penjumlahan dari sisi miring hipotenusanya, penjumlahan dari kedua sisi yang lebih pendek daripada sisi miringnya, seperti itu ya. Dan kalian juga untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang triple Pitagoras. Oke, sampai sini diakhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hani, Bu Amba ya. Terima kasih nih Bu Amba sudah mau datang ke sekolah. Dan Miss Hani juga terima kasih nih sudah mau hadir di ruangan saya untuk membicarakan tindak lanjut dari observasi yang kita lakukan kemarin. Gimana kabarnya Bu Hani hari ini? Baik, Baik, alhamdulillah. Oke, Bu Hani, alhamdulillah kemarin ya kegiatan kita berjalan lancar ketika kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin. Nah, setelah kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin, saya ingin melakukan kegiatan observasi itu untuk mengetahui perihal apa saja yang kita bisa dapatkan dari kegiatan observasi ini. Siap ini ya? Oke, Miss Hani, kemarin keren banget ngajarnya ya. Anak-anak juga sangat antusias membahas terkait dengan teorema Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Nah, ada pertanyaan Miss Hani kemarin ketika Miss Hani melakukan kegiatan pembelajaran itu hal-hal apa yang Miss Hani temukan atau ini Miss Hani hal apa yang menurut Miss Hani itu belum maksimal dilaksanakan? Terkait pembelajaran yang kemarin saya lakukan Kak Soleh dan Bu Anwar, ya, jadi saya masih ada kesulitan di pembelajaran berdiferensiasi karena ini juga masih baru dan saya juga masih ibaratnya kayak masih baru banget nih tahu gitu kan, jadi masih ngerasa kayak masih kurang sempurna atau seperti apa gitu. Oke, berarti kemarin yang salah satu hal yang menjadi tantangan Miss Hani dalam pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apanya nih? Apakah pemahamannya kah atau lebih ke ini sih, jadi kan kita harus mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya seperti itu. Nah, ketika mengelompokkan itu, saya itu kadang untuk beda materi kan kita harus lagi menerapkan hal yang berbeda pula gitu kan terhadap siswa-siswa ini. Jadi misalnya untuk anak yang kinestetik, untuk anak yang audio visual dan anak yang visual seperti itu. Nah, di situ saya masih kayak ngerasa kesulitan, apalagi ketika itu materinya berganti dan untuk materi-materi tertentu kayak gitu. Jadi masih nggak nambah kira-kira yang ini dikasihnya apa ya, ininya apa ya, kayak gitu sih. berarti masih ada kesulitan terkait perencanaan ya ketika khawatir materi berganti. Khawatir kurang sesuai. Oh, kalau boleh diukur dengan skala nih Miss Hani, tingkat kesulitan yang Miss Hani hadapi terkait dengan pembelajaran diferensiasi ada di skala berapa? Kalau skalanya 1 sampai 10? Ada di angka 7 atau 8 ya Mas. 7 atau 8. Jadi kan masih Bagus itu sih ya. masih ada. Oke, siap Miss Hani. Nah, dari kesulitan yang Miss Hani hadapi, kira-kira penyebabnya apa Miss Hani? Masih kurang pengetahuan kali ya, karena kan baru nyarinya beberapa kali, misalnya kayak ngeliat video YouTube tentang guru-guru yang melakukan pembelajaran diferensiasi. Cuma kan kadang levelnya nggak di SMP ya, kadang di SD. Kalau SD kan masih kayak tertakar ya, maksudnya ininya. Tapi kalau SMP kan udah pembelajarannya sudah beda gitu, maksudnya jadi itu masih kayak meraba-raba gitu Masih meraba-raba ya? Iya kalau bahasanya. Oke, jadi tadi tingkat kesulitannya, kemudian kira-kira misalnya kan udah mengetahui ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan kesulitan.
apa upaya yang pernah atau yang sudah Miss Hani lakukan untuk mengurangi kesulitan-kesulitan terkait dengan pembelajaran diferensiasi? Iya itu sih Pak Soleh, nanya ke teman guru lain atau dari sekolah lain gitu kan, terus yang sudah melakukan ini atau mencari video dari YouTube kayak gitu, searching benar, googling kayak gitu. Berarti tanya ke teman yang lain, kemudian teman dari sekolah lain, video atau sumber-sumber dari internet. Dari usaha-usaha itu apakah ada usaha yang lain yang bisa dilakukan? Ini bertanya ke Pak Soleh, Pak Sekolah. Oh. Bertanya kepada kepala sekolah ya terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Oke ya. Nah, Miss Hani kan sudah tahu kesulitannya, juga sudah melakukan usaha, kemudian juga ya Miss Hani butuh bantuan kepala sekolah terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira nih Miss Hani, kapan Miss Hani akan membicarakan permasalahan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan kepala sekolah? Secepatnya kalau waktunya memungkinkan antara saya dengan kepala sekolah. Oke, Miss Hani juga ini, apakah ada pihak lain atau orang lain yang Miss Hani akan libatkan untuk menghadapi kesulitan yang Miss Hani hadapi? Ya kalau saya juga pastinya butuh bantuan orang lain Pak Soleh terkait ide-ide yang dikeluarkan. Mungkin dengan teman sejawat matematika juga kayak Pak Irfan atau Miss Ami gitu. Tapi teman sejawat Pak Irfan dan Iya. Miss Ami ya. Nah, Miss Hani tadi kan sudah bilang mau ke kepala sekolah, kemudian diskusi ke teman sejawat. Kira-kira itu kapan akan Miss Hani lakukan? Itu balik lagi ke waktu Pak Soleh karena kita di sini sangat banyak kegiatannya. Cepatnya ya. Oke, bisa minggu depan mungkin ya atau Ya, pas PAT kan pas itu ya raker juga. Oke, siap. Oke, Miss Hani terkait dengan apa ya? Tadi ada inti dari percakapan kita, yaitu Miss Hani memiliki kesulitan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira kalau kita ambil kesimpulan misalnya dari percakapan kita pagi ini nih, apa kesimpulan yang Miss Hani dapatkan? Kesimpulannya, saya kan mengalami kesulitan pada diferensiasi pembelajaran. Di situ saya dapat menyimpulkan bahwa pertama saya yang harus mencari tahu juga, gitu ya, maksudnya mencari tahu lagi kembali dan lebih lebih menggali lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan koordinasi dengan pihak kepala sekolah dan ya teman tadi ya dengan sejawat. teman sejawat ya. Oke, good Miss Hani, sukses untuk Miss Hani dan saya ucapkan terima kasih nih Miss Hani, percakapan kita pagi ini semoga ke depannya Miss Hani dan teman-teman itu bisa lebih maksimal melakukan pembelajaran dalam menggunakan atau menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jangan sungkan-sungkan ya, kalau ada masalah boleh kita ngobrol gitu kan di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak Miss Hani atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bu Ambar sudah mendampingi kegiatan kita. Dari Bu Ambar ada yang mau dikonfirmasi?